Menurut saya ada yang aneh di kehidupan berbangsa kita ya. Di satu sisi, ini menurut dugaan saya, mau membuktikan ya silahkan dibuktikan di masyarakat di sekitar Anda. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap partai politik, kemudian dibandingkan dengan persepsi masyarakat dibanding dengan institusi kampus. Kalau diadakan polling, silakan mungkin channel-channel yang sudah memiliki subscriber yang di atas 1 juta membuat polling. Kalau channel saya kan channel gurem, belum bisa menjangkau jutaan masyarakat, sehingga kalau diadakan polling pun sifatnya tidak powerful ya, tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang akurat. Dugaan saya, masyarakat kalau disuruh menilai apakah dunia kampus atau dunia akademis lebih bisa dipercaya dibanding dengan partai, dugaan sementara saya menyimpulkan bahwa kampus lebih memiliki kredibilitas dibanding partai. Karena beberapa kali di lapangan saya menjumpai suara miring masyarakat terhadap partai. Sekali lagi ini klaim saya, sehingga Anda bisa membuktikan sendiri di lingkungan Anda apakah kepercayaan masyarakat terhadap partai itu sudah sedemikian miring. Tidak enak kalau saya sampaikan fakta di sini ya, apa yang saya lihat dari ucapan masyarakat tentang sepak terjang partai politik yang baik itu di parlemen maupun di kalangan partai yang berinteraksi dengan masyarakat. Jadi, untuk sementara kita anggap benar bahwa persepsi masyarakat terhadap partai itu kurang meyakinkan. Tetapi di satu sisi, partai politiklah yang menentukan arah perjalanan bangsa. Ini kan satu yang agak ironis. Sementara ada institusi lain yang sebetulnya memperoleh persepsi yang bagus di kalangan masyarakat itu bahkan tidak mampu berbuat banyak. Contoh kasus, misalnya apa yang terjadi di Rempang. Apa suara kampus, yaitu bisa diwakili paling hanya beberapa gelintir mungkin mahasiswa atau dosen yang itu tidak mewakili lembaga, dan itu juga hanya bisa bersuara, tidak bisa mempengaruhi kebijakan secara signifikan ya. Sehingga sampai saya membayangkan, nggak tahu ini apakah ahli tata negara bisa membetulkan bayangan saya. Misalnya ada satu partai kampus seluruh Indonesia ya.
Jangan Partai Kampus Indonesia nanti singkatannya sama dengan sebuah partai yang sudah dilarang, atau Partai Rektor Indonesia yang keanggotaannya adalah ya yang per definitif masih aktif di kampus. Barangkali pertanyaannya apakah tidak berbahaya kalau misalnya kampus berpolitik? Loh, kalau lembaga yang mempunyai kredibilitas di masyarakat tinggi, kenapa tidak boleh berpolitik? Kenapa tidak boleh menentukan arah bangsa, arah perjalanan bangsa? Jadi kan aneh. Di satu sisi masyarakat kurang percaya terhadap partai politik, tetapi justru perjalanan bangsa ini ditentukan oleh partai politik. Ada satu lembaga yang memperoleh kepercayaan yang tinggi di masyarakat, tetapi tidak bisa menentukan arah perjalanan bangsa secara praktis ya. Barangkali kalau sekedar melontarkan pemikiran, ya itu pun kalau diterima, kalau tidak kan ya jadi sekedar menjadi pemikiran saja. Nah ini silakan ahli-ahli tata negara untuk merenungkan hal ini ya. Saya sebagai Ketua Umum Partai Buzzer Konstitusi akan menyambut dengan gembira kalau misalnya ada satu gerakan dunia kampus yang berusaha untuk masuk ke politik praktis, tapi secara kelembagaan, bukan misalnya ya kayak Caimin juga alumni sebuah perguruan tinggi, Anies juga alumni perguruan tinggi, demikian pula Ganjar Pranowo atau Prabowo itu juga alumni satu institusi yang ya meskipun apakah itu tidak sampai tuntas atau tidak itu persoalan lain, tapi institusi yang dimana mereka dulu pernah terlibat itu adalah institusi yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Saya kira kalau kampus terlibat dalam politik praktis yang orientasinya tidak semata-mata kekuasaan, tetapi lebih ke menata perjalanan bangsa ke depan, saya kira itu akan lebih elegan. Salam konstitusi.